Oh, Dulu haleluya. Bapak tidak percaya Kristus ya Pak Bundi ya? Oh, saya lahir dalam keluarga kafir. Oh Oh, iya. alah. Pak Budi. Ya, halo. Ini Pak Budi asli Kak Elia. Asli lah ini. Ah, beneran ini. Iya. Beneran. Makasih banget Pak Budi, boleh ketemu di sini ya. Ya saya ikut ya dalam kelas-kelasnya Bapak, tapi Bapak nggak kenal saya pastinya. Oh iya. Sama Pak Isra juga ya di SBC. Iya. Oke. Oh ya, aku follow Bapak ya. Oke, boleh. Iya ya. Saya udah follow Pak Budi nggak sih? Tadi sudah ketemu ikut Elia juga. di roomnya Agatha ya. Kenapa Pak? Tadi kan ketemu kamu di roomnya Agatha. Iya tadi roomnya Pak. Ini Kak Elia apa namanya sesepuhnya Calvinis nih. Loh, Pak, Sepuhnya Elia sudah kenal aku kok. Iya. Saya udah kenal lama, cuman bapaknya nggak kenal saya, itu aja Ya, masalahnya. ya. Oke, kembali ke Kak Elia. berilmu tinggi. Ini ada Pak Buas di sini. Menurut kalian itu Kak, di agama Kristen misalnya hamil di luar nikah itu gimana itu Kak? Ya silakan Pak Budi. Ambil di luar nikah tuh. Bagaimana tuh Pak Budi? Ya dosa lah pokoknya. Ambil dulu nikah. Ya semua orang berdosa, maksudnya itu gini, apakah dengan cara mereka nikah dapat pengampunan dosa menurut iman Kristen apa gimana gitu? Ya tetap memang kalau pokoknya orangnya percaya Kristus ya pasti diampuni. Ya memang harus ya kalau sudah hamil ya mestinya ya nikah. Tapi ya repotnya kalau satu beriman satu tidak itu nggak boleh nikah mestinya dalam Kristen. Tapi kalau dua-dua beriman ya harus nikah. Kalau enggak gitu lahir tanpa bapak nanti anaknya. Jadi nanti anak yang lahir itu apakah tadi kan di iman Kristen setelah disimak itu bahwasanya ada macam dosa apa namanya? Nggak ada Dosa urusan itu bro. waris lagi. Anaknya itu tidak Jadi- akan bersalah. Tidak bersalah ya. Oke. Tidak. Jadi Ya. Dia misal- nggak tahu misalnya apa-apa gini, gimana mau bersalah. Iya. Gitu. jadi kalau misalnya ini pertanyaan yang berbeda, cuma agak ke situ juga. Kalau misalnya itu kan ada tadi dosa waris apa turun temurun gitulah dari Adam ya kan. Nah, kalau misalnya dia masih bayi nih meninggal, apakah dia dikatakan berdosa juga? Iya, Atau tetap ada sejak dalam kandungan sudah berdosa ya. Matius 51 ayat Mazmur 51 ayat 7 ya. Ya. Kenapa dia bisa berdosa? Karena dosa asal itu. Jadi Adam itu ditetapkan Tuhan sebagai wakil dari umat manusia karena dia itu adalah manusia pertama. Jadi biarpun Hawa yang jatuh dalam dosa lebih dulu itu tidak masalah seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, dia wakil dari umat manusia, maka semua umat manusia terseret masuk ke dalam dosa. Jadi kita semua lahir dalam dosa. Begitu lahir sudah orang berdosa, dan karena itu kita punya kecondongan untuk terus berbuat dosa. Ya, jadi Kalau kita dosa melihat itu- anak kecil gitu saja ya, diajari berbuat baik sukar. Kalau diajari Iya, dosa, tapi nggak jadi usah diajari, timbul- sudah cepet pinter dah. Iya, jadi timbul seperti ini Pak, ada pemikiranku. Berarti nggak adil dong. Kenapa nggak adil sebutan gue itu karena gini. Berarti nggak berbuat dosa atau mau berbuat dosa udah tetap berdosa dari lahir gitu. Iya, tapi pada saat yang sama Tuhan juga menentukan penebusan di dalam Kristus gitu loh. Jadi memang semua jatuh dalam dosa, tapi dia menentukan atau merencanakan penebusan melalui Kristus. Kristus Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menjadi pengganti kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Jadi sekalipun kita jadi orang berdosa, kalau kita percaya Kristus ya kita diampuni, kita masuk surga. Sebenarnya bukan tidak adil berilmu. Iya. Mungkin karena kamu berpikirnya itu berdosa itu tuh seperti misalnya Adam mencuri, kamu jadi ikut sanksi pencurian itu. Bukan begitu. Dosa waris itu bro, kalau kita pahami dalam penghayatan iman Yahudi, Yudaisme, mereka pun mengakui dosa waris. Makanya mereka menyebutnya dengan Yetzer Hara. Kalau perbuatan baik mereka sebutnya dengan Yetzer Hatov. Ya.
Yetzer hara ini cenderung dengan istilah mereka dosa mengintip di depan pintu. Jadi bayi yang baru lahir itu berdosa bukan dalam pengertian dia berbuat dosa, tetapi karakter dan natur keberdosaan itu sudah ada di dalam dia. Sehingga suatu saat ketika dia besar, dia bisa melakukan perbuatan dosa. Jadi dosa itu seperti kuasa. Itu kutuk yang memperhamba kita. Makanya dikata Tuhan Yesus bilang iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Jadi dosa itu jangan dipahami ketika kamu mencuri itu dosa. Bukan begitu, tapi karena ada dosa di dalam dirimu, dosa itu yang membuat kamu mencuri. Bukan karena kamu mencuri kamu berdosa. Tapi karena dosa di dalam dirimu itu punya kemampuan untuk mencuri. Sama seperti singa tadi ya. Ketika singa itu melahirkan anaknya, anak singa. Anaknya kecil, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Masih menyusu mungkin sama induknya. Tapi dia tetap binatang buas. Dia tetap, jenisnya itu tetap buas. Sifat karakternya, dia tetap binatang buas. Hanya saja, dia belum melakukan perbuatan buas. Belum melakukan. Ya, jadi bayi, apakah sudah berdosa? Dia sudah punya natur keberdosaan. Hanya saja belum melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Gitu. Dan tadi Pak Budi bilang, dan pada saat yang sama, ya Kristus juga memberikan Tuhan juga memberikan penebusan. Gitu loh. Itu adalah haknya Allah. Kemana ini bayi-bayi ini kalau mati? Ya. Tapi saya percaya mereka ke Firdaus. Ya, gitu. Karena mereka meskipun punya natur, tapi kasih karunia Allah karena mereka belum melakukan perbuatan dosa. Ya mereka akan juga diselamatkan gitu loh. Kita itu kan orang-orang yang tidak diselamatkan dalam artian kita tidak diselamatkan itu karena kita menolak Kristus. Itu karena 3 hal. Kita sadar menolak dia, kita tahu menolak dia, dan kita mau menolak dia. Begitu. Jadi bukan tidak adil, justru karena Tuhan adil, maka manusia itu semuanya menjadi berdosa. Coba kamu bayangkan, kalau ada bayi itu lahir suci, mungkinkah yang suci lahir dari perkawinan yang tidak suci? Mungkinkah orang yang suci lahir dari orang yang berdosa? Coba kamu bayangkan itu. Lagi pula kalau bayi itu suci tanpa natur keberdosaan, dia tidak mungkin akan berbuat dosa dan dia tidak mungkin mati. Sedangkan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada bayi yang mati, itu menunjukkan bahwa itulah upah dosa. Karena sejak mulanya manusia itu tidak didesain untuk mati. Kita itu didesain untuk kekal. Tapi karena kita kehilangan kemuliaan oleh karena dosa, maka kita mengalami kematian. Makanya Kristus datang menginjak itu. Untuk mengembalikan kita ke fitrah. Alasan mengapa kita diciptakan. Begitu. Jadi tidak ada bayi itu lahir suci. Seperti pemahaman RT akar 49. Ya. Bayi itu lahir punya natur keberdosaan, hanya saja belum berbuat dosa. Bedakan natur dosa, bedakan perbuatan dosa. Sama seperti bedakan karakter yang buas dengan perbuatan yang buas. Gitu. Ya. Tapi Yesus masih dikecualikan, Elia. Bagaimana Pak? Yesus kan harus dikecualikan. Oh ya betul dong. Iya dong. Ya, bayi. Kamu tadi kan bilang Bayi semua bayi harus berdosa. Yesus tidak berdosa kan? Ya, Iya. pastilah Yesus bisa. Tuh. Ya, gitu ya berilmu. Cukup jelas itu. Iya sih, paham. Cuma kadang suka kalau pernah baca gitu kan. Macam nggak terimanya kadang gini. Roma 5 ayat 19. Coba kamu baca di Bentar. Alkitab nggak di situ? Itu nggak bisa terima atau nggak terima. Jadi Iya, itu maksudnya perjanjian yang tidak seimbang. Gini, Itu Bapak Allah belum tahu, menetapkan itu Elia saja. belum tahu yang maksud yang nggak terima itu yang mana gitu. Makanya didengar dulu. Yang nggak terima itu kan gini. Kalau dibaca pernah itu di Alkitab di Kejadian, kan perkaranya itu semua buah-buahan yang ada di taman itu boleh engkau makan. Tetapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang di tengah-tengah taman janganlah engkau makan. Nah, kenapa kadang muncul pemikiran macam nggak terima gitu, karena gini loh. Memang sih itu udah melanggar perintah tersebut dimakan, sehingga manusia memiliki pengetahuan yang baik
dan yang jahat. Mereka tahulah mana yang baik, mana yang jahat. Nah, cuma kadang yang nggak terimanya tadi, oke lah, memang naturnya tadi bilang Kak Alia atau Pak Budi udah paham juga, turun kepada semua keturunannya gitu. Ya kadang yang nggak terima itu aja sih. Masa yang bayi gitu. Kalau kamu tidak terima, kalau kamu tidak terima, kamu juga harusnya tidak terima kenapa kamu dilahirkan menjadi manusia. Ya pernah juga sih. Pemikiranku pernah gini. Kenapa? Gitu. Iya mungkin kalau macam Pak Budi, rasaku sih tertawa seperti itu macam orang bodoh aku bilang. Begini dulu Bang Berilmu. Bang Berilmu ini kenapa Kristen saya atau bilang Islam? bodoh? Jangan menertawakan orang lain gitu. Enggak, gini, Bang Berilmu ini orang Kristen atau kata Elia, saya bukan kenapa menertawakan kamu kamu. ucapkan kamu tidak pengen hidup di dunia? Seharusnya orang yang bijak seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa saya diciptakan? Toh juga saya berdosa. Kenapa saya diciptakan? Saya capek bekerja, membiayai semua hal gitu ya kan. Tapi kok ada aja gitu cobaan. Kapan bahagianya? Kapan ada hal-hal yang indah gitu? Kayaknya umur saya sampai 28 gitu ya kan. Mau di agama Islam, mau di agama Kristen, mau Katolik, udah saya lihat nggak ada tuh yang bahagia, nggak ada gitu kalau saya lihat. Nah makanya tadi kenapa saya bilang terserah sama Pak Budi mau sakit hati Justru apa tidak. kekristenan itu menjadi seperti itu. solusi ya. Karena dia mempertawakan orang lain gitu. Gini. Tidak, saya sudah katakan saya tidak jangan menertawakan framing, jangan kamu, framing. ya. Saya menertawakan Jangan enggak Iya. usah. jawabannya Jangan baper Elia Pak, tadi. jangan baper. Kita Ya, tertawa. lanjut Kak Ilia. Ya, jadi gini, justru kekristenan itu menjadi solusi atas masalahmu itu. Kenapa? Ya, benar. Begini bro, kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya kesakitan? Kenapa saya menderita? Usia saya 28 tahun nggak ada yang bahagia. Kenapa saya merasakan semua penderitaan ini? Hanya Kristen yang bisa jawab itu. Kenapa? Karena kamu di kerajaan yang penuh dosa, yang rusak total. Kamu sedang di dalam kerajaan itu. Jadi kamu tidak akan mungkin bahagia. Nggak mungkin. Kenapa? Karena grand design-nya Allah mengenai manusia yang baik yang diciptakan untuk kekal. Itu sudah hilang kemuliaannya. Kristus datang, Tuhan memberikan keselamatan melalui Kristus Yesus ke dunia ini. Itu untuk mengembalikan kerajaan itu. Jadi kita dikembalikan ke fitrah kita yang semula. Sebagaimana kita diciptakan di awal. Bahwa di dalam Dia kita beroleh pengampunan, kita dibenarkan, maka di dalam Dia kita memperoleh apa yang kita dapat sejak semula. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bro, untuk mengatasi penderitaan itu. Penderitaan apa? Penderitaan yang kita alami. Karena dalam proses itu, dalam penebusan yang telah selesai itu, Dia sedang mengembalikan. Ya, kamu dalam kerajaan dunia, iblis mengatakan bahwa dia ya udah memiliki semua ini. Ketika kamu di dalam ini, kamu pasti menderita. Kamu pasti menderita karena upah dosa tadi adalah maut. Justru karena kamu sekarang menderita, sedangkan Adam yang berdosa, itu membuktikan dosa waris itu benar adanya. Karena bukan kamu, tapi kamu masih merasakan penderitaan. Bukankah kutukan itu dan penderitaan itu diberikan kepada Adam dan Hawa saja? Tapi kenapa kita turut merasakan itu? Karena memang kita manusia. Gitu loh. Nah jadi kalau kamu katakan di agama lain tidak ada yang bahagia, di Kristen tidak ada yang baik. Kristen itu bukan agama. Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama, Dia datang bawa kerajaan. Jadi jangan kamu sama-samakan dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain hanya sibuk mengatur syariat. Kita tidak pernah begitu. Jadi permasalahan inti kita, jawaban dari semua penderitaanmu itu adalah karena dunia ini telah rusak, jangan harapkan kebahagiaan di sini. Itu. Kalau kamu memahami dan merenungkan itu, oh iya ya. Kalau kita mengerti kitab suci dengan benar, oh ternyata saya diciptakan untuk tujuan yang mulia. Kamu akan memahami betapa berharganya kamu. Jadi kamu tidak akan berpikir, kenapa saya diciptakan? Kamu tidak akan berpikir begitu.
Karena sejak mulanya kamu itu diizinkan ada. Tuhan kan bilang kepada Adam, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Karena memang kamu ada untuk memenuhi bumi. Tapi karena dosa, kita semua menjadi rusak. Dunia ini menderita. Makanya ketika ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan? Harurah Adamah, dia terkutuklah tanah. Tanah ini terkutuk. Kamu hidup bukan di awang-awang, kamu di tanah. Maka kita merasakan penderitaan itu. Jadi alasan kamu dilahirkan sebenarnya adalah untuk kemuliaan Allah. Tetapi kenapa kamu menderita? Itu karena dosa. Oke lah, katakan saya tidak terima saya dikatakan berdosa. Tapi coba lihat sekelilingmu dan kamu renungkan. Bukankah orang terlalu jahat? Gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa kenapa saya diciptakan begini? Kenapa saya harus seperti ini? Itu adalah cara berpikir orang yang tidak beriman. Gak boleh begitu. Kamu bahkan hidupmu sendiri itu sebenarnya bukan milikmu. Layakkah kamu protes sama Tuhan? Ya sudah turun. Gitu. Ya gak apa-apa kalau turun-turun saja. Kalau memang tidak mau ditegur dan dihajar. Ya, sebelum yang lain naik ke Elia sama Pak Budi. Jadi menarik ya sebenarnya yang dia tanyakan, gak terima. Jadi ketidakterimaannya karena dia bukan bagian dari orang yang ditebus. Di situ dia nggak terima. Tapi kalau kita yang ditebus, masalah apa dengan bayi berdosa? Bodoh amat mau berdosa orang ditebus ini. Benar nggak ya? Nah, Kan orang ditebus ini pusing amat. Ya kan? Tuhan tidak hanya Jadi mengizinkan nggak terimanya masalah, dia tapi karena dia di luar Kristus. Iya. Yes. Sebetulnya Oke, tadi, lanjut deh, Kakak. kalau dia tadi mau terus mendengar Injil dan dia bisa percaya, dia Bisa itu sebenarnya tadi. Cuman dia turun berubah, takut tapi dia bertobat. turun sudah mau diapain? Iya, Kita tidak baru pernah bertobat nanti aku keberatan. pikirnya. Saya tadi Kita maunya tidak terus mau Injil dia, tapi Elia belum selesai ngomong dia sudah turun. Aduh. Ya sudah. Karena kita Lanjut, Kak tidak Elia. pernah keberatan Pak Budi dan Pak Anggit. Kita tidak pernah keberatan manusia lahir dengan kondisi keberdosaan. Artinya punya. Yes. Karena Tuhan beri solusi gitu loh dalam Kristus. Gitu. Benar. Kecuali dia membiarkan nggak kasih solusi, baru kamu melayang-layang setiap hari, aduh saya mau mati bro. Tapi Tuhan kan kasih solusi. Gitu. Jadi itu tadi ya saya katakan, iman itu pengharapan. Amin. Ya. Jadi kalau kamu tidak beriman, ya bagaimana kamu akan terhibur bro akan janji Tuhan itu. Nah, masalahnya di situ dia. Jadi kayak mana mau terhibur, kayak mana mau bahagia, standar bahagia mereka pun terlalu tinggi. Iya. Terlalu tinggi standar bahagianya. Jadi segala sesuatu kan ada tolak ukurnya kan. Iya, standarnya itu tinggi banget. Ya, saya Ya, sendiri silakan. sebelum jadi Kristen itu mau apa ya, SMA gitu loh, yang mulai terasa itu gelisah terus gitu loh, hati yang kosong, bahkan dalam situasi yang menyenangkan ya, pesta dan sebagainya, tapi kayak ada pisau di dalam hati, ngiris-ngiris gitu, yang saya Pak nggak Budi? ngerti apa itu. Pak Budi sendiri gitu pengalaman? Iya, Oh, dan baru ada damai dan sukacita itu setelah percaya kepada Kristus. oh Dulu haleluya. Bapak tidak percaya Kristus ya Pak Budi ya? Oh, saya lahir dalam keluarga kafir. Oh Oh iya. alah. 10 kesaksian orang hebat kafir, ini. kafir total, nggak ada satu yang punya agama. Wow. Bukan ateis, bukan komunis, tapi tidak religius gitu saja. Oh, iya. Luar Jadi biasa. Pak Budi ini memang sudah Tuhan pilih ya dari keluarga itu ya. Iya. Benar-benar bahkan sampai menjadi apa ya, Dan pengajar saya yang handal lah menurut saya. Saya sebetulnya heran kenapa kok saya yang dipilih gitu loh. Karena saya punya 4 kakak Iya. perempuan ya, saya laki sendirian yang paling kecil. Boleh dikatakan mereka semua, khususnya yang 3 itu jauh lebih pintar dari saya. Mm-mm. Juara-juara kelas terus. Saya orangnya malas, jadi selalu raportnya merah, hijau, kuning begitulah. Jadi Lalu enek logo ya Pak. iya, selalu mereka juara terus. Tapi kenapa kok saya yang dipilih gitu loh? Nah, kalau urusan sekuler mereka lebih pintar jauh dari saya. Tapi Tuhan kalau juga sekarang pilih urusan Petrus, urusan Pak. rohani ya, saya jauh lebih pintar dari mereka. Aduh. Ya kita lanjut ya.